Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NPM 19220707. Saya dari program studi kebidanan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan memulai tugas, yaitu mata kuliah komunikasi efektif dalam praktik kebidanan tentang tantangan dan hambatan dalam komunikasi dengan klien yang mengajukan pertanyaan yang tidak diketahui oleh konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik. Baik Mbak, saya tutup titranya terlebih dahulu ya untuk menjaga privasi Mbak. Perkenalkan, nama saya Bidan Ella yang berjaga di PMB hari ini. Ini dengan saudari siapa? Saya dengan Meli, Bu. Oh, dengan Mbak Meli ya? Iya. Baik. Mbak Meli, sebelumnya sudah pernah berkunjung ke sini? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Iya. Umurnya berapa Mbak? 21 tahun. Masih muda banget ya, 21. Ibu bisa aja. Iya. Alamat sekarang di mana Bu? Di Taman Tirto. Taman Tirto ya Mbak ya? Iya. Taman Tirto, oke. Baik, sebelumnya ada yang bisa saya bantu atau ada yang ingin diceritakan? Jadi begini, Bu. Saya tuh sedang datang bulan. Saya tuh merasakan sakit di perut saya, Bu. Ya, kemudian? Terus kadang saya tuh tidak bisa menahan rasa sakit itu, Bu. Karena rasanya tuh terlalu sakit banget. Makanya saya langsung datang ke sini. Itu menstruasinya sakit karena menstruasi atau karena apa ya Mbak? Iya, Bu, mungkin karena menstruasi. Saya juga kurang tahu sih, tapi setiap saya menstruasi saya selalu merasakan sakit. Itu menstruasinya lebih pada 7 hari atau menstruasinya untuk keluarnya darahnya banyak, seperti itu? Biasanya tuh saya menstruasi selalu 7 hari, tetapi sekarang udah 9 hari belum beres-beres menstruasinya, Bu. Oh iya, baik Mbak, jadi begini ya, Mbak itu mengalami gangguan menstruasi, yaitu gangguannya seperti hipermenorea atau sering disebut dengan menorragia. Nah, ini tuh gangguannya sering terjadi setiap Mbak menstruasi lebih daripada 7 hari. Bisa lebih 7 hari itu seperti Mbak tadi ya, menstruasinya lebih dari 9 hari dan menstruasinya itu banyak. Itu merupakan gangguan menstruasi atau menorragia tersebut. Nah, selain menstruasi tadi, gangguannya ada juga dysmenorrhea Mbak. Jadi begini, dysmenorrhea itu sakit yang dirasakan waktu Mbak menstruasi, yaitu di bagian perut bawah ya Mbak ya, seperti kram. Biasanya juga bisa Mbak sakit di pinggang, juga bisa, itu sering terjadi. Nah, biasanya juga Mbak bisa pusing, juga bisa terjadi seperti itu. Nah, dysmenorrhea itu kan dibagi menjadi dua ya Mbak ya. Dysmenorrhea itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Kalau dysmenorrhea primer itu dysmenorrhea yang biasanya sering terjadi tetapi itu tidak membahayakan, jadi dia itu masih normal. Nah, kalau dysmenorrhea sekunder, dia itu menstruasinya sakitnya tuh sakit banget, benar-benar sakit. Jadi tuh mungkin itu ada kelainan pada endometris atau adenomyosis atau mioma uteri. Nah, seperti itu. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Begini, Bu, saya tuh kan dulu pernah seperti ini, tapi setelah lama tuh enggak. Nah, sekarang tuh mengalami kayak gini lagi. Kata tetangga saya, katanya tuh yang saya rasakan ini itu kayak kolik abdomen, Bu. Apakah itu benar? Jadi begini ya, kalau masalah kolik abdomen, saya belum seberapa paham atau seberapa tahu tentang kolik abdomen. Nah, kolik abdomen itu sepengetahuan saya bahwa kolik abdomen itu merupakan gangguan yang sering terjadi pada organ dalam. Bisa jadi gangguan organ dalam itu bisa membuat menstruasi itu juga sakit. Tapi itu untuk lebih lanjutnya saya tidak bisa melakukan pemeriksaan untuk kolik abdomen. Kolik abdomen itu bisa dilakukan oleh dokter spesialis ya Mbak ya. Iya, Bu. Bu, untuk cara mengatasi sakit perutnya bagaimana ya, Bu? Karena saya tuh kewalahan banget. Oh, jadi begini, jika Mbak sakit waktu menstruasi, Mbak bisa melakukan memberikan air hangat
atau dikompres pada bagian perut ya Mbak ya. Itu terus kemudian Mbak juga nanti saya akan berikan resep obat untuk meredakan rasa nyerinya. Seperti itu. Bagaimana Mbak? Ya, udah cukup Bu, saya sudah mengerti. Oh iya baik. Sebelumnya tunggu terlebih dahulu ya Mbak ya. Tunggu di sini, saya akan mengambilkan obatnya. Ya, silakan Bu. Nah ini silakan, ini obatnya. Nah ini obatnya diminum 3 kali sehari ya Mbak. Nah nanti kalau misalnya Mbak rasa nyerinya sudah hilang, Mbak bisa diberhentikan minum obatnya. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Udah Bu, udah cukup, saya udah rasa cukup. Oh sudah cukup ya. Jadi tadi apakah boleh saya bertanya, tadi apa yang harus Mbak lakukan untuk menangani rasa nyeri pada bagian perut? Mengkompres dengan air hangat Bu. Iya benar sekali, seperti itu ya. Ya. Nanti kalau misalnya Mbak masih rasa nyerinya itu masih berlanjut sampai lama, ntar Mbak bisa datang lagi ke sini untuk melakukan kunjungan ulang ya. Iya Bu. Ya, Saya pamit pulang dulu ya Bu. ya, Terima kasih. ya, sama-sama. Mari saya antar. Terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman semua yang telah melihat video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat. Jadi kesimpulan dari tentang kasus klien yang mengajukan pertanyaan yang tidak diketahui oleh konseling ini, kita sebagai seorang bidan tentunya harus bisa mencari jalan keluar atau solusi untuk masalah yang sedang terjadi dengan klien atau pasien kita. Nah, walaupun kita tidak mengetahui apa itu yang ditanyakan oleh klien kita tentang kolik abdomen, kita harus tetap berusaha untuk bisa mencari jalan keluar atau pemecahan masalahnya. Kemudian seorang bidan juga harus mencari jalan keluarnya bersama-sama dan akan belajar atau berusaha untuk mencari informasi untuk klien. Jadi misalnya klien itu kan datang, nah kita tidak tahu, tidak bisa memberi pemecahan masalahnya, setidaknya kita bisa membantu dalam hal yang kita ketahui. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut tentang hal yang tidak kita ketahui itu dengan teman-teman sejawat atau dengan tenaga medis lainnya, seperti itu. Nah selanjutnya seperti di video itu, kita sebagai bidan kan ada pasien yang datang dengan keluhan yang tidak kita ketahui, tapi keluhan itu bisa kita beri pemecahan masalahnya juga, seperti memberikan kompresan air hangat kepada perut pasien yang mengalami sakit perut karena menstruasi atau kram tersebut. Nah bisa juga kita memberikan resep obat kepada klien atau pasien agar rasa kramnya atau nyerinya bisa meredakan rasa nyeri pada menstruasi. Nah, walaupun kita seorang bidan tidak tahu tentang masalah tersebut, nah kita tuh harus tetap berkata jujur dan terbuka bahwa kita tidak tahu tentang apa itu kolik abdomen. Jadi kita tidak boleh menutup-nutupi atau kita menjawab asal. Kalau kita tidak tahu, kita bisa menceritakan pada pasien atau kita bisa bilang pada klien bahwa kita tidak terlalu tahu tentang apa itu kolik abdomen. Jadi kita di situ bisa lebih belajar lagi tentang kolik abdomen atau memperdalam lagi tentang yang ditanyakan oleh pasien tersebut. Baik, cukup sekian. Terima kasih pada teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.